Oke, jadi langsung kita mulai aja ya ke potongan. Jadi, aku udah bilang dari awal kalau kita itu bikin potongan itu motong atap tertinggi sama motong kamar mandi. Gunanya motong kamar mandi adalah kita bisa lihat tinggi trasramnya itu seberapa. Walaupun di detail pondasi itu udah ada, cuman kita mau tahu realisasinya tuh kayak gimana. Terus buat motong atap tertinggi juga, ya buat tahulah ketinggiannya atap tertingginya itu berapa. Jadi nanti yang atap kecil bisa mengikuti. Terus juga kalau kalian lihat di denah ini kan noknya itu dia apa ya, nyiku semua nih, lurusan semua. Kan di kalian ada ya, dari nok ke nok itu dia harus miring. Nah, berarti kalau atap ini, kalau misalnya garisnya nyiku semua, ini berarti berada di ketinggian yang sama. Ini simetris, dua-duanya sama. Bentangnya sama, sama semua lah. Ini cuma satu jenis kuda-kuda. Terus kita langsung bikin garis potongnya. Ini aku misalin di sini ya, yang potong kamar mandi. Nanti yang vertikal nanti aja deh. Jadi yang pertama kita langsung bikin garis bantu buat bikin elevasi acuannya yaitu 00. Terus kita offset ke atas setinggi 4 meter. Karena kan ketinggian kita kan 4 meter kan, atau 400 cm. Terus habis itu pakai Excel juga. Ini buat garis bantu bikin dindingnya. Ini di setiap perpotongan yang kalian bikin ini, garis potongnya. Ini kan ada yang motong kamar mandi nih, ini trasram juga ini. Ini ruang cuci juga trasram setinggi 1,5 dari 00 ya. Berarti kalau misalnya kamar mandi itu turun 5 cm, otomatis trasramnya kan 155 tuh, karena kan kita ngitungnya dari 00. Ini lupa. Nah, udah nih. Ya udah, terus kita bisa hapus yang nggak perlu. Trim. Terus habis itu ini kan dari 00. Nah, kita biasanya bikin apa ya, dinding taman. Itu kan yang aku bilang itu kita 2 meter kan. Tapi kemarin aku lihat ada yang 2,5, itu nggak apa-apa deh. Ini coba yang 2 meter. Nah, ini berarti buat garis bantu aja. Yang taman-taman ini dihapus. Terus habis itu tinggal dipasang ring balok. Ini kebetulan aku udah bikin bloknya. Jadi tinggal kopas. Dia 4 meter tuh udah sama ring balok ya. Nah, ini udah. Ini juga dapat, yang pagar juga dapat. Inilah kenapa aku bilang kalian tuh yang denah rencana atap, yang di bagian carport, di bagian sini ini nggak pakai ring balok. Nah kan kepentok nanti. Terus habis itu kan kita anggap kalau kalian lihat ke belakang kan dia lurus kan, dia nggak motong. Jadi dia tuh di sini nanti lurus. Aduh ini nggak pas. Jadi nanti aja. Yang penting ini aku permisalan aja. Ini ukurannya nggak 15 berarti. Ini nggak dipakai. Nah, kalau udah itu kan tadi transrami itu kan 1,5 dari 00 kan. Ya udah kita bikin dulu buat garis bantu 150. Kira-kira trasramnya tuh nanti segini. Yang trasram kan tadi di sini kamar mandi, ini kan teras. Nah, ini ada ruang cuci kan. Jadi trasramnya tuh nanti di sini. Nah, ini ya, ini ya. Nah, udah. Ini kan tadi gudang kan. Nah, ini ruang cuci, ini kamar mandi, kamar mandi. Nanti sini trasram, terus sisanya uh, dinding biasa tuh. Terus habis itu kalau udah selesai, kan kita kan lihatnya kita kan motong ya. Aslinya dia tuh di sini tuh tetap ada rim balok yang melintang, yang memanjang gitu. Nah, kita tutupin pakai plafon langsung aja. Jadi sebenarnya plafon itu ketinggiannya tuh bebas. Cuman kalau misal Dina rencanaku, ini kalau misal kalian mau bikin contoh dari punyaku, ini aku dari rim balok ini bawahnya. Ini langsung aku offset 10. Atau aku bikin 1 mili biar tetap kelihatan. Tuh, nanti di kertas 1 mili soalnya. Aslinya ya. Ini tuh cuma 8 sentian. Karena ini kan rangka besi hollow ya. Hollow. Sorry. Jadi ini cuma buat
apa ya bahasanya, kayak tulangannya doang. Plafon aslinya itu nggak sampai 1 senti biasanya, atau mungkin paling tebel ya 1 senti kalau plafonnya pakai PVC. Tapi kan ada beberapa bahan lain kan. Gitu. Ini nanti nggak bakal motong, dia juga nggak bakal motong di sini. Ini kenapa plafonnya itu biasanya kamar mandi itu dibikin rendah? Itu karena emang ruangannya sempit aja, jadi biar proporsional. Sebenarnya karena ruangannya sempit, jadi dia nggak terlalu butuh ruang yang lebih kelihatan lebar, kelihatan tinggi gitu. Ini nanti coba kamu cari sendiri informasinya. Aku juga kurang bisa menjelaskan, cuman emang standarnya kalau kamar mandi itu biasanya dibuat lebih rendah daripada yang 00. Karena kan 00 kan ini kan kayak dia tuh ruangan-ruangan yang gede, misal ruang tamu, ruang tidur, kamar tidur gitu. Kan dia kayak biar kelihatan plong ke atasnya tinggi gitu. Buat hawanya juga lebih sejuk. Nah, di kamar mandi kan sebenarnya udah ada boven kan gitu. Jadi nanti kalau misal kalian mau ditaruh di bawah ring balok pas itu nggak apa-apa, atau kalau mau diturunin lagi 10 cm dari ring balok itu nggak apa-apa. Ini yang 00 ya. Terus nanti yang kamar mandi ini mending dibikin eh 35 aja apa ya dari 00. Nah, segini. Yang rendah-rendah aja kayak ruang cuci. Sebenarnya nggak perlu plafon yang tinggi-tinggi. Udah, ini teras itu sebenarnya ditinggiin nggak apa-apa karena kan dia tuh bukan ruangan yang tertutup ya. Jadi biar kelihatan luas aja ke atasnya. Ini terkait proporsional aja sih sebenarnya. Ini nggak usah. Kan teras tadi. Nah, ini plafonnya tuh kira-kira gini. Ini plafon yang biasa. Kalau kamu lihat punya Zaki, dia kan konsepnya tuh plafonnya tuh kayak yang ada lampunya gitu kan. Kalau kalian tahu, aku lupa namanya apa ya. Nah, udah kira-kira kayak gini. Ini garis bantunya bisa dipotong dulu. Nah, kalau udah jadi, ini kan yang bagian bawahnya udah jadi nih. Ini tinggal diterasram-terasram. Terus juga jangan lupa semua terasramnya itu kan 50 ya dari 00. Nah, ini 50 cm dari 00, jangan lupa. Ini tambah terasram lah. Ini semuanya terasram. Oke, udah. Ini karena dia udah terasram ya udah nggak usah di 50 lagi karena dia udah nyambung otomatis. Terus habis itu kita lihat di pondasinya. Nanti di sini tuh kalian bikin pondasi apa? Nah, sini kan nanti pondasi tepi kan. Yang pagar-pagar ini pondasi tepi. Yang tengah-tengah kan pondasi biasa. Ini keuntungan kalian udah bikinnya rata gitu. Ini kayak aku ambil contoh satu. Ini kan yang 00 ya. Nanti tinggal di copy aja dari 00. Biar cepet. Itu dari 00. Sorry. Ini yang taman tuh kita pakai tepi. Dan pagar. Karena kan dia udah batas lahan ya. Ini juga atasnya 2 meter kan. Nah, harusnya kan terasramnya rata nih. Kan 50 ya, 50 dari 00. Kurang tinggi dikit. Gitu. Terus ini tinggal di mirror. Udah. Harusnya kan kalian kopinya tuh satu ini. Satu. Kayak gini. Jadi kalian bikin triman kayak gini. Nanti kan otomatis lantainya ikut juga kan. Yang 00 lantainya ikut. Jadi biar nggak manual banget. Kan 00 nih dapur. Jadi kalian harus ingat ruangannya gimana. Ini gudang juga 00. Geser dulu misal taruh sini. Terus baru diturunin.
di move 5 cm. Ini nanti tuh garis-garis ini nggak ada yang motong truss ram, ini juga nggak ada yang motong karena tadi ada X-line kan, ini buat garis bantu, ya udah nggak apa-apa. Terus ini ukurannya sama, tinggal di copy. Kan teras dia turun ya, oh aku lupa, ini kayaknya ruang cuci turun 10 deh, soalnya kan terasnya udah turun 5 kan, ini juga turun 5. Nah ini harusnya yang ruang cuci lebih turun 0,1, turun lagi 5 cm. Udah. Terus tamanya itu turun berapa kalian? Aku nggak tahu nih tamanya turun berapa. Oh, taman turun 20. Loh, Harper 20 juga. Nggak mungkin rata dong. Ini misalnya aku ambil contoh aja, tamanya turun 30. Nah, ini kira-kira segini. Udah, ini tinggal. Terus nanti tinggal kalian bikin yang ini loh, yang miring-miringnya ini. Ini aku random aja ya. Tapi nanti kalian beneran diukur kayak pas kalian bikin detail fondasinya. Ini aku random aja sih. Nah, karena ini cuma dikit, nanti diterusin langsung aja nggak apa-apa. Sini tinggal di mirror. Oke, terus copy. Kita anggap MTA-nya itu minus 50 deh. Tapi harusnya kalian ada nanti di detail. Udah aku cek kok kemarin. Ini offset 50. Oh ya, 50 deh, dia sejajar sama atas. Berarti dia otomatis harusnya kayak gini. Nah, ini kan udah nggak kepake nih. Yang garis tadi aku offset 50. Karena kan kita cuma butuh buat tanah aslinya aja kan. Ini bisa di trim lah. Ya ini bisa di trim. Jadi yang pertemuan garis miringnya aja. Dihapus. Udah selesai. Ini yang 00 juga kayaknya udah nggak kepake karena kita kan udah bikin lantainya kan. Ini tinggal di trim. Dan nih yang bagian bawah tuh udah selesai. Ini tinggal tambah arsiran tanah asli sama tanah uruk gitu kan. Terus habis itu ini nanti trasramnya pokoknya setinggi ini ya. Pokoknya gini. Semuanya gini. Ini biar cepet aja tutornya. Terus habis itu kan ke atap nih. Nah, kalian kan bikin atap dengan rencana atap yang ngepet, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa diukur kuda-kudanya tuh di mana. Yang pertama kan kita bikin balok tarik nih. Balok tarik itu kan 8/12. Kita kemarin tanpa atasnya tuh 8 semua. Berarti kan kita dibalikan. Kita ke sini 12. Ini aku ukuran aslinya ya. Jadi nanti kalau misalnya gambar susah ya udah bikin 1,5 aja. Terus ini kan kemarin lebih 5 cm. Kecil banget sebenarnya. Ini ke sini terus habis itu tinggal di mirror aja. Nggak bisa deh. Ini 5 cm. Terus tinggal di mirror. Ini udah jadi balok tarik. Terus habis itu kan kita bikin murplat kan. Murplat kan mepetnya keluar. Murplat itu 8/12. Tapi kita bikin tambah atasnya kan kemarin 12-nya kan. Berarti sekarang kita bikin dia tuh kayak persegi panjang. Yang lebar tuh bawahnya. Berarti bawahnya kan 12. Tingginya itu tebelnya itu yang 8. Di 12 step 8. Nah ini kalian tuh bikinnya cuma satu aja. Jadi nanti tinggal di mirror. Sebentar, ini kan udah nggak kepake nih sebenarnya. Kita langsung move ke zona atap. Gimana nih ini?
Nah, kita lurusin lah tuh sesuai ring balok yang kita bikin. Ring baloknya kan di sini. Ring baloknya di sini. Karena dia di sini bikinnya 20, di sini 15, jadi ada perbedaan. Harusnya sama gitu. Terus habis itu kan udah jadi nih. Kita bikinnya satu sisi aja, nggak perlu dua. Ini udah jadi, merpatnya juga udah. Oh sorry, kita kan bentangnya nggak sepanjang ini ya. Gini gini ini. Jadi kita lihatnya tuh ini loh, bentang atapnya tuh. Bentang atapnya kan ini. Nah, cuman kita lihat nih, dia ujungnya di mana? Dia kan nggak full nih, karena di sini ada dak. Dia kan ujungnya di sini nih, XL, V. Nah, ini dia ujungnya di sini. Otomatis merpatnya di sini harusnya. Nah, di sini. Oke, terus kita offset dulu buat tritisannya. Jarak antara bangunan sampai ke atap terluarnya lah. Kan segini. Kita turun lah dari ring balok. Berapa ya kira-kira? 35-an gak apa-apa. Ini buat space aja. Dibikin 35 cm. Ini sebenarnya ya bisa aja kalau kamu mau turun lagi. Kalau nggak mentok ke murplat nggak apa-apa. Ini kan tadi ujung list plank yang kita bikin kan. Terus habis itu kita bikin list planknya. Berapa sih ukurannya? 2x20 kan. Terus jangan lupa di rotate kemiringannya itu dia 35. Wah, lupa. Kena miring juga. Nanti yang nempel tuh yang ujung bawahnya. Karena nanti di sini ada plafon lagi gitu. Terus habis itu kita bikin garis miringnya. Kan kita kemiringannya 30 sampai 35. Milih lah tuh. Mau 30 sampai 35. 33 juga nggak apa-apa kalau nggak susah. Aku ini mungkin 35 aja kali ya. Angle-nya 35. Nah, terus taruh di ujung sini. Di offset ke bawah itu buat usuk. Usuknya kan kemarin 5/7. Jadi kita bikin 7. Karena kan kita tambah atasnya kemarin 5 ya. Terus ini dihapus aja kalau nggak dipakai. Terus habis itu kan nanti di sini ada jarak buat gording sama tupai-tupai kan. Kita jarak aja 15. Nah, 15 di sini. Terus 15 sampai 20 lah. Oke. Ya, itu bebas sih karena tupai-tupai itu nggak ada ukuran pastinya kan. Tuh, ini aku misal 15 aja. Tapi dia motongnya ini sih. Lupa. Terus kuda-kuda kan kemarin 8/12 juga. Kita kan bikinnya 8. Nah, sekarang kita bikinnya berapa berarti? 12 gitu. Di offset 12. Nah, dia kan emang nggak sampai bawah kan, dia cuma sampai sini. Nanti di sini tuh ada yang namanya sambungannya. Nanti coba kita lihat sambungan-sambungannya kayak gimana. Nah, ini kan udah nih. Terus kita lihat nih di sini dia bikin kuda-kuda di mana. Nah, ini tinggal di expand. Kuda-kudanya di sini. Kuda-kudanya di sini. Nah, ini ya kuda-kuda di sini. Jadi otomatis ketinggian atapnya cuma sampai sini, ya enggak? Nih. Jadi kita bikin kuda-kuda tuh buat tahu ketinggiannya tuh berapa gitu. Ini coba aku potong di sini dulu deh biar nggak terlalu banyak garis. Nah, kira-kira dia hasilnya di sini. Ketinggian ujungnya tuh di sini. Karena kan dia di mirror ya. Tuh. Kan kuda-kuda di sini terus ketemu lagi di sini sama ujung kuda-kudanya nanti di sini ini buat yang setengah kuda-kuda. Rimbalnya di sini. Ya ini karena rimbalnya beda deh. Bikin 10 cm. Ini harusnya. Nah, kalau atapnya satu kuda-kuda, dia bakal kayak gini. Nah, gini kan. Cuman kan dia kan kita lihatnya tuh dari sampingnya. Jadi dia otomatis ada
jarak lah ini, ada ketinggian di sini. Kita lihatnya dari samping. Gitu. Ini misal contoh aja, nanti kalau satu kuda-kuda tuh kayak gini. Nah, tapi kan di daerah sini, ini kan ada nok nih. Ya, kamu lihat di 3D ini kan ada nok nih. Dia tuh nempel di ujung kuda-kudanya. Jadi kita bikin dulu lah di sini. Bikin kan nok itu 8/12 kan, tambah atasnya 8. 8 tab 12. Nah, ini kita bikin, taruh di asnya sih. Nah, harusnya di sini. Jadi emang tiang kuda-kudanya itu dia kan tanpa depannya itu kan 12. Jadi tambah atasnya 8. Jadi otomatis dia akan mutus di sini. Tuh, nanti kita belajar sambungannya juga. Terus kan tiang kuda-kuda nggak sampai bawah kan, batasnya sampai balok tarik. Ini yang nggak kepake dihapus saja. Terus ini nanti dia akan putus di asnya sinoknya. Nanti ada sambungannya juga. Ini bisa lurus, ada juga sambungan yang dia tuh harus miring gitu. Ini udah selesai. Terus kan di atas ini kan ada yang namanya papan Ritter kan. Itu 2/20 juga kalau nggak salah. Nanti kita cek-cek lagi. Jadi yang pertemuan as kuda-kuda tadi cuma kuda-kudanya doang. Dia jadi tahu ketinggiannya tuh cuma ketinggian kuda-kudanya doang. Tapi kan atasnya masih ada tuh, masih ada hubungan nanti. Nah, ini nanti dibikin. Dia kan nutupnya tuh di sini kan. Dia tuh setengah kuda-kuda di sini, setengah kuda-kuda di sini. Nah, tengahnya tinggal di mirror kan. Ya enggak. Tapi dia ini bentang dia ini sekitar apa ini? 6 meter. Jadi baru balok gapit. Nah, kebetulan dia kan di sini belum ada balok gapitnya nih. Nah, kita bikin dulu deh. Jadi balok gapit itu kan dia setengahnya ini. Tengahnya kuda-kuda dibagi 2. Nah, kira-kira di sini. Aslinya balok gapitnya tuh di sini. Nah, itu kita tarik ke bawah. Ujungnya balok gapitnya tuh di mana sih? Tuh. Nah, ujungnya di sini. Jadi otomatis dia tuh balok gapitnya kayak gini. Balok gapit tuh agak keluar ya dikit. Nggak harus sejajar sama kuda-kudanya. Jadi offset ini di ujung pertemuannya, terus offsetnya baru ke atas. Balok gapit kan 8/12. Kemarin bikinnya kan offsetnya 8, berarti tampak depannya itu 12. Nah, udah balok gapit itu tuh dia nggak kepotong. Karena kan dia SketchUp-nya gini nih. Nah, ini loh balok gapit nih. Nah, tampak atasnya kan dia nggak kepotong apapun nih. Nah, kelihatan tuh. Gitu. Ini kayak murmur kayak gini, sambungan-sambungannya nanti kalau mau tambahin ya udah tinggal titik doang kan. Sementara yang penting kalian paham dulu. Tapi kan ini balok gapitnya cuma sampai sini kan. Jadi nggak ada lurusan sana. Dia mutusnya di arah sini. Nah, mungkin nanti bisa dipanjangin 5 sentian. Di fillet aja biar cepet. Nah, ini nanti yang motong balok gapit itu nanti dihapus. Udah kayak gini. Ini udah jadi satu, ini garis bantunya bisa dihapus nggak apa-apa. Yang usuknya ini nanti dibentok ini kan masih kepotong kan. Nah, ini yang kepotong dihapus. Ini masih garis bantu nggak apa-apa. Sebenarnya kuda-kudanya tuh nanti di sini ada sambungan. Udah kalian bikin lurus dulu aja nggak apa-apa. Berarti nanti sini putus-putus lah.
Terus kalau udah kayak gini, kita bikin papan retternya tuh memanjang. Karena papan retter tuh sebenarnya kan dia panjang nih. Gini, sorry. Ini loh, dia kan memanjang. Dia kan kita lihatnya dari sini kan. Itu otomatis kelihatannya memanjang. Tuh. Ini berarti otomatis dia tampak sampingnya nggak ada garis ininya. Ini kalau tampak depan dia kayak gini. Kalau tampak samping dia nggak ada garisnya. Jadi dia kayak papan lurus aja gitu. Nah ini udah. Terus ini harusnya tangannya sih. Kalau udah, aku lupa. Dia kan karena bentangnya 6 meter, dia harus ada tambahan balok sokongnya. Jadi kalau dari materi, nih, ini 6 meter pun ditambah balok sokong. Tuh, balok sokongnya itu nanti dari ujung ini balok pengunci. Tuh, kita bikin dulu. Kemiringannya tetap sama. Kemiringannya juga 35. Karena kita udah pernah bikin kan, tinggal di mirror aja, terus nanti dipasin ke ujung-ujungnya. Jadi balok sokong itu nanti di bawah balok gapit pas. Ini sebenarnya sambungannya di sini. Tapi kan dia ketimpa balok gapit kan, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya dia nggak harus ke balok pengunci banget kok. Ini aku ada contoh beberapa. Dia juga balok sokongnya tuh nggak ke bawah gitu, nggak sampai bawah. Itu nanti di sini ada sambungan. Ini ada sambungan. Ini ada sambungan. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Gitu. Ini kan tampak depannya, jadi dia lurus. Kalau tampak sampingnya kita kayak triplek flat aja persegi panjang. Gitu. Terus ini dia motong di sini. Nah udah. Ini garis bantunya dihapus. Ini kita udah jadi nih satu bagian. Tinggal di mirror sebenarnya kan. Tinggal di mirror semua. Oh ya lupa ini sekalian. Nah di sini kasih plafon. Nah plafon kan yang aku bilang itu plafon itu sebenarnya tipis. 2 mili juga ada plafon. PVC ya. Tapi buat bahan lain kayaknya harusnya udah lebih tebal sih. Atau kalau kalian mau tebelin juga nggak apa-apa sih guys. Terus habis itu bikin genteng lah. Nanti genteng manual aja nggak apa-apa. Ini aku udah ada contoh. Tapi ini kan kemiringannya masih 35, 30. Terusnya di sini. Tambah dulu. Oke. Berarti dia dari ujung. Nah, misalnya kayak gini. Nah, nanti di ujungnya ini ada bubungan. Bubungan tahu kan yang lengkung itu? Sini ada nggak sih? Nggak ada di sini. Kalau dari contoh yang lain, referensinya ada. Nih, jadi hubungan tuh kayak penutup, penutup aja gitu, biar airnya nggak masuk. Ini kan dia kalau ada segitiga gini, jadi pakai beton. Itu loh, nanti coba lihat hubungan tuh kayak apa sih. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal kan di mirror kan. Juga di mirror, semua di mirror. Di mirrornya sesuai ini nih, kan karena udah ada garisnya, tinggal cari tengahnya. Nah, ini udah otomatis. Ini karena nggak lurus tuh karena sebenarnya lurus. Cuman kan karena kita dindingnya beda, terus kuda-kudanya juga beda, kita bikinnya di sini 8, yang di sini 8, aslinya kalian dan rencananya dibikin satu gitu kan. Aslinya lurus kok. Kalau udah ya udah. Hilang. Oh ini nggak copy dia. Nah hasilnya kayak gini. Kalau bentangnya itu sekitar 6 sampai 8, kita pakai ikatan angin aja. Ikatan angin tuh apa?
Oke, jadi ikatan angin itu dia menahan beban angin atau beban lateral gitu, biar komponen struktur yang lain tuh tidak melendut, tidak bergeser dan lain-lain. Nanti dia ujungnya itu di as setengah tiang kuda-kudanya atau setengah kuda-kudanya. Nah gitu, jadi ibaratnya kayak nyatu sama balok sokong tapi aslinya enggak gitu. Nih dirapihin aja. Terus habis itu kan ini baru satu sisi. Nah kita mirror di tengah-tengahnya. Jadi otomatis sudah selesai. Terus habis itu kita masuk ke papan rater. Papan raternya kayak tadi, kita kan lihatnya dari samping. Jadi dia tuh akan terlihat lurus, flat aja gitu. Terus habis itu kita kan belum bikin gording nih, lupa. Nah, kita tariklah dari dana rencana atap yang kita bikin. Nah, di situ bisa ditambah gording. Nah, ini aku bikin cepet aja. Ini udah selesai gordingnya. Gordingnya kemiringannya juga ikut atap. Terus balok gapit itu dia nggak kepotong apapun. Nih, jadi termasuk gording dia tuh ibarat di belakang balok gapit gitu. Nanti di 3D juga bisa dilihat lagi. Terus garis bantunya bisa dihapus. Nah, ini kan yang sisi kanan itu kan belum kan. Kita mirror aja dari tengahnya. Nih, kita cari titik tengah. Jadi nanti otomatis udah selesai. Terus kan kalau misalnya kita lihat di dengan rencana tab, dia kan gordingnya nggak cuma yang vertikal ya. Dia ada gording yang horizontal nih. Jadi gordingnya itu melintang di antara setengah kuda-kuda ke setengah kuda-kuda gitu. Kuda-kuda satu ke kuda-kuda yang lain. Jadi otomatis kelihatan dong kalau kita belah atapnya, kita potong atapnya di situ, itu akan kelihatan gordingnya itu memanjang gitu. Ibaratnya kalau misal yang kita bikin, ini atapnya geser, gentengnya. Yang kita bikin ini, dia tuh memanjangnya ke arah belakang gitu, ke arah lurus. Nah, jadi nanti kita bikin horizontalnya. Nah, jadi setiap ujung-ujung. Nah, tapi kan ini garisnya tumpuk-tumpuk ya. Jadi gording itu di paling belakang pokoknya. Dia tuh nggak bisa motong kuda-kuda, nggak bisa tiang kuda-kuda, nggak bisa ikatan angin, nggak bisa. Karena kan dia bagian yang teratas ya. Jadi otomatis kalau kita lihatnya dari dalam, dia akan ketutupan gitu. Ini tinggal dirapihin aja, dihapus-hapus, di trim. Ya, terus itu bagian ikatan anginnya itu nggak mungkin hilang kayak gitu. Nanti ada salah satu yang di atas itu bebas. Terus di belakang balok gapit juga dia. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di daerah ikatan angin tadi kan masih kosong kan. Nah, mungkin kalian bisa ditambahin usuk. Usuknya masih sama, jaraknya 50 cm, tebalnya juga sama, masih 5 cm. Nah, jadi usuknya itu sebenarnya di ujung papan, di setengah papan raternya. Nah, ini kan, karena papan rater juga bantu nyatuin si dua usuk ini, gitu. Dia sebagai pelekat juga. Nah, ini kan kita udah bikin tampak sampingnya usuk kan, itu yang di setengah kuda gede. Nah, tinggal disatuin ujung ke ujung. Nah, itu jadi setengah papan raternya. Harusnya
si usuknya itu sampai situ gitu. Cuman masalahnya karena kita lihatnya dari samping harusnya nggak kelihatan. Ini kita extend dulu semuanya, terus kita rapihin. Harusnya kalau misal kita lihatnya tanpa atas, dia nggak akan kepotong kayak gini, kayak kalian bikin di denah rencana atap. Cuman, kan ini kalau kita potong, itu kan kita lihatnya dari dalam ke arah luar. Jadi otomatis yang bagian terluar itu yang terpotong, paham nggak? Jadi ini usuknya itu dia yang terpotong gitu. Jadi kita lihatnya ikatan angin dulu, terus belakang-belakangnya itu baru kayak usuk, reng gitu. Jadi nanti rengnya paling belakang gitu. Terus ini juga nggak kelihatan karena kita lihatnya dari dalam ke arah luar. Karena kan eh, papan Ritter itu dia menyatukannya dari luar ke luar kan. Terus udah ini tinggal di copy-copy aja per jarak 50 cm gitu. Nanti tinggal di extend ke bawah, terus dirapihin trim-trimannya, tumpuk-tumpukannya. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini. Tapi ini aku nggak kelihatan ikatan anginnya sih. Nggak tahu ini dulu aku bikin gimana. Terus abis itu, nah kita kan di sini lupain sesuatu nih kalau kita pakai atap dak. Nah, itu kan ada atap dak tuh. Otomatis dia kan bakal kepotong tuh yang list plangnya, tuh yang sisi ujung dari tritisannya. Nah, maka dari itu kita bikin atap dak itu lebih rendah. Nah, lebih rendahnya berapa ini aku misalin aja mau 3,5 aja. 3,5 itu udah sama ring balok. Nah, ring baloknya itu nanti ikut turun. Jadi gini, 350 udah sampai ujung atas banget. Nah, di offset ke bawah 20 kan. Itu buat ring balok. Jadi tetap ada ring baloknya. Jadi ring baloknya ikut turun. Terus yang itu kan ring baloknya kena 3 kan. Yang atap limasan juga harusnya kena. Itu tapi nggak di move. Nanti itu di copy aja ke bawah gitu. Jadi nanti ada 2 ring balok di daerah di dinding yang uh, ujung atap limasannya gitu. Nah, ini buat ketebalan atap daknya sendiri, ini aku bikin 15 cm. Jadi dia biasanya, oh bentar-bentar. Ini dia biasanya kalian lihat kadang ada yang baloknya tuh muncul kan ke atas kan. Nah, kita bikin rata aja buat tandon. Karena kan ada yang beberapa ruangnya itu nggak cukup kan buat diisi. Buat apa? Buat penempatan tandonnya. Jadi kita bikin rata aja. Terus ini kita offset sesuai tritisan, sesuai jarak dari bangunan ke bagian terluar atapnya berapa, ikutin denah. Terus nanti yang bagian-bagian gak terpakai itu di atasnya bisa dihapus saja. Oh ya, tadi ketebalannya itu kan aku bikinnya di sini 15 nih, karena dia ada tandanya, ada daknya, ada apa ya, torennya lah. Dia kan ada tambahan beban. Jadi dibikin lebih tebel. Kalau misalnya nggak ada beban sama sekali, itu 10 cm aja udah cukup kok. Jadi ketebalannya bisa 15 sampai 20 cm kalau misalnya dia ada beban di atasnya. Gitu. Terus ini balok tariknya juga ternyata cuma sampai sini ya, karena ujung atapnya yang sampai situ. Ini yang nggak kepake nanti dihapus. Ini kayak miring, cuman ini aslinya kuda-kudanya nggak sampai situ, harusnya sampai ujung situ doang. Itu karena kita kan bikinnya beda nih, kuda-kudanya juga beda, kita bikinnya 8, kalau di denah rencananya bikin 1. Terus dindingnya di sini 15, di denah rencananya itu 20 gitu. Ya nanti semuanya tuh sama sih, kalau misalnya kalian bikinnya sama. Nih yang nggak kepake ini bisa di trim-trim, bisa dipotong-potong. Itu aku lupa copy ring baloknya ke bawah. Nanti aku bikin video lagi karena ini recordannya itu suaranya itu aku baru record setelah aku tag videonya, aku rekam videonya gitu. Aku lupa, ternyata belum nyala rekam suaranya. Oke udah, ini sebenarnya atap dia itu nggak lurus doang, nanti ada kemiringannya karena kalau lurus doang, datar doang, dia tuh akan kemungkinan menggenangnya tuh banyak lah di situ.
Harus dibikin kemiringan sedikit banget biar air hujannya itu bisa turun. Ini plafonnya hilang, ini juga plafonnya hilang nih. Nanti yang atap dak bisa dikasih plafon lagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak doang, sebenarnya aku jarang ketemu langsung dak sih, tetap ada plafonnya. Nah, ini contoh plafonnya, itu kan ada rangka besi hollow tuh yang kotak-kotak itu. Terus ini ada gypsum. Nah, plafonnya itu aslinya yang aku arsir setipis itu. Dia tuh kalau bahannya PVC, itu maksimalnya cuma 1 cm kalau nggak salah. Nanti coba dicek-cek lagi. Ini ada penempatan rangka besi hollownya itu dari ujung dulu, baru di kopi-kopi lah per jarak ya. Jaraknya itu selebar plafon biasanya. Nah, lebar plafon itu kita ikutin standar aja. Kalau dari tubesku kemarin itu sekitar 80 cm sampai 1,2. Jadi nanti eh, ukurannya itu di jarak 8 mili sampai 1 sentian gitu. Ini buat plafon yang lurus. Kalau misalnya kalian mau plafon yang agak kayak apa ya, estetika gitu kayak punya Zaki itu bisa. Tapi buat ruangan yang lebar aja kayak kamar mandi itu nggak perlu. Nanti ujungnya kalau mau kasih gypsum ya kasih gypsum karena kan biasanya kalau kalian lihat di rumah-rumah juga semuanya ada dia buat nutupin perpotongan plafon sama dindingnya. Kalau misalnya bolong gitu kan biar nggak kelihatan, biar estetika juga. Terus habis itu apa lagi nih? Aduh, aku nggak tahu lagi ini lagi ngomong apa. Oh iya, ini no itu nanti kita lihatnya kan dari tampak samping ya, otomatis dia tuh sebenarnya memanjang ke belakang. Nih, dia tuh kayak lisplang. Dia tampak atasnya kotak, tampak ke belakangnya ya lurus, flat aja gitu. Nah, ini bisa dilihat juga. Terus juga aku lupa nambahin balok pengunci tadi di setiap di bawah itu. Sebentar. Oke, ini berarti dia kan dilurus ini. Jadi usuknya itu di belakangnya gitu. Jadi no itu nggak kepotong apapun sama kayak papan retter tadi. Sebenarnya kalau tambah atasnya dia tuh bakal ketumpuk sama usuk. Cuman karena kita lihatnya dari dalam ke arah luar, jadi ya nggak kelihatan. Ini tinggal di trim-trim aja. Tadi tuh no-nya pakai rectangle jadi harus di-explode dulu. Terus kan ini yang aku bikin ini kan ini buat setengah kuda-kuda sama setengah kuda-kuda kan. Jadi ada bentang no-nya gitu. Sekarang kita lihat yang full satu kuda-kuda. Jadi kan satu potongan itu ada yang atap tertinggi. Nah, atap tertinggi itu biasanya full satu kuda-kuda. Jadi kayak kalian bikin segitiga gitu. Nah, ini bisa hapus bagian yang nggak dipakai karena kan kita tinggal mirror aja. Jadi kita kalau bikin atap tuh satu aja gitu. Ini tinggal dipilih, dipilih, terus di mirror. Mirrornya di midpointnya. Terus itu aku lupa tambahan balok pengunci. Balok pengunci itu sekitar 1 meter aja lah panjangnya. Balok pengunci nanti aku coba lihat lagi. Terus itu balok gapitnya tengahnya masih ke mirror kan. Itu nanti dihapus. Jadi dia tuh lurusan doang. Terus habis itu ini aku jelasin apa sih lupa. Oh, bubungan. Jadi yang kayak aku kasih layout tadi, aku kasih contoh lagi. Di ujung papan retter juga tetap ada bubungan. Nih ada bubuk. Nah, ini lingkaran. Jadi yang kalian bikin di denah rencana atap kayak ada apa ya garis duanya itu kayak ganjel-ganjel gitu. Ya itu sebenarnya emang bentuknya kayak gitu. Tapi kan ini kita lihat tampak depannya kan. Nah, ini aku salah sih sebenarnya yang cat ini. Harusnya dia dilurusin. Karena kan kita potong ya. Jadi kita lihatnya tuh rata gitu. Nggak mungkin ada kayak setengah lingkaran. Cuma kalau tampak depannya, ini bener kayak gini. Yang kayak tadi satunya. Nah, ini kalau tampak samping ya yang potongan yang pertama. Tuh nanti sebentar. Ini di garis bantu dulu tengahnya, baru nanti disatuin deh itu ujung-ujungnya. Nah, habis itu tinggal dikasih yang jarak-jarak panjang-panjang itu. Itu kalian ceklah nanti di Denah Rencana panjangnya berapa.
Tuh, tebelnya juga disamain, semua tinggal di copy-copy aja ini berapa gitu. Nah, udah deh, udah selesai. Terus ini yang tengah-tengah garisnya itu nanti di trim ya, karena dia kan nggak kepotong apapun. Dia tuh kayak timbul gitu loh guys. Udah selesai. Tadi ini aku lupa nambahin buat trim baloknya. Harusnya sini ditambah lagi. Nih. Nah, udah kayak gini, udah selesai. Kalau mau kasih plafon lagi boleh. Tuh. Ini nanti plafon yang 00 sama yang turun atau kamar mandi itu bisa diturunin lagi. Tuh. Terus habis itu tadi yang aku bilang aku lupa. Ini kan di sini tuh dia kan motong yang namanya pintu nih. Ini pintu geser. Pintu itu normalnya itu tingginya itu 2 meter rata-ratanya, 2 meter gitu kan. Nah, 2 meter dia motongnya di area gudang yang luar. Jadi otomatis dia di sini dong. Nah, kalau gitu berarti teras ramnya tuh cuma sampai sini lurusan. Terus berarti kan dia di bawah nggak ada kusennya nih. Nggak ada kusennya, dia langsung lah dari sini di offset. Ini buat garis bantu aja offset ke atasnya 2 meter. Oh ya, kalau yang lain kan biasanya kalau misal dinding teras ram nih, dia tuh kan kayak ngukurnya tuh dari 0000 kan. Tapi kalau pintu enggak, pintu itu ukuran, kalau kalian perhatikan kayak dinding teras ram nih contohnya, dia kan dihitungnya dari elevasi 0,00 kan. Tapi kalau pintu itu fix 2 meter gitu. Jadi dia enggak ngukur dari 00 lagi. Kalau misal dia ada di kamar mandi, ya berarti dia kan turun 5 cm, ya 200-nya itu dari ujung kamar mandinya. Kalau dia pintunya di bawah. Kalau pintunya di atas, berarti ya ikutnya yang 00. Paham gak sih, Pak? Kayak pintu di atas, pintu di bawah. Jadi gini. Ini kalau misalnya aku garis di sini, nih. Jadi dia beda elevasinya di sini kan. Ini turun 5 cm, ini udah 0000. Tuh. 0,00, sorry. Jadi pintunya tuh di atas. Jadi ikutnya tuh acuannya itu yang 00 nih. Dari sini ke arah 2 meter. Cuman kalau misalnya garisnya itu di bawah, nih garisnya itu aku taruh di bawah, berarti dia kan pintunya itu kan udah di bawah ya, udah di minus 5-nya. Pintunya itu ikut yang di sini. Terus jendela itu nanti buat ketinggiannya dari lantai. Dia tuh dibebasin, kalau aku tuh bisa 80 cm dari 00, dari lantai, sorry. Tapi biasanya ngukurnya tetap dari 00 sih kalau jendela. Kan karena itu batas elevasi ketinggiannya aja ya buat patokan. Cuman buat ketinggiannya ya ini bebas. Kayak misal ini jendela hidup kan. Maksudnya jendela yang biasa, yang bisa buka tutup karena dia ada engselnya. Ini hasilnya nanti kalau kalian ngecat tuh kalian kayak gini, ada engselnya. Jadi dia ada arah gini, berarti dia bukanya itu buka tutupnya dari yang bawah. Jadi ini engselnya tuh di sini pusatnya. Tuh. Ini juga terus nanti ya kalian cuma bikin ininya aja. Gini loh. Jadi dia tuh kalau dipotong kan kita motong kan. Kita motong, bikin potongan. Nah, timbullah kayak gini. Jadi kita tampak sampingnya kayak gini. Tuh, ini kok aku nggak sama sih. Ini pintu juga, ini yang pintu buka tutup kayak gini. Kalau pintu geser kayaknya nggak perlu gagang pintu segede ini gitu. Tuh, ini juga kusennya, tinggal kusen sama garis saja. Nah, ketebalan pintu itu kan biasanya 3 cm kan. Ini aku berapa nih? Oh, 5 cm. Ini buat kayu. Kayunya bagus berarti, kayu jati. Ini kan kalian bikin tampak atasnya kan kayak gini di denah. Ini kan tampak atasnya gini. Jadi denah rencana yang asli itu kita tuh kayak ibaratnya rumah udah jadi, terus dari ketinggian 1 meter, dari 00 itu kayak kita potong rata gitu, kita buang tutupnya, kita buang atapnya, buang segalanya. Itu jadi kita lihat tampak atasnya tuh kayak gini kalau kepotong.
gitu kan. Ini kusennya, ini buat daun jendelanya, ini kacanya gitu kan. Ini buat buka tutup. Oh, ini pintu deh, sorry. Ini buat buka tutup pintunya gitu. Kita kan tampak atasnya sebenarnya kayak gini. Tapi kan kita buat versinya kan kalau pintu kita bikin dibuka kan. Ini tinggal di rotate doang ini satu biji terus dikasih lengkungan gitu. Nah, ini kan dia di bawah nggak ada kusennya. Jadi um, biasanya kalau misal 00 ya ini plong aja karena di bawahnya nggak ada kusennya. Beda kalau yang namanya jendela ini boven nih. Boven itu mati. Jadi abis kusen dia langsung kaca gitu. Nah ini nih, aslinya kayak gini. Dia tuh ada kacanya. Ini kaca loh. Kaca ketebalannya cuma 5 mili soalnya. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Oh, sorry. Terus habis itu, ini yang kaca jendela aslinya. Nah ini kita selalu ke arah luar kan, karena bukanya keluar. Nah, kalau jendela itu bawahnya harus ada garisnya. Karena kan dia usainya juga sampai bawah. Jadi kita ibaratnya kan motong nih, motong di sini. Ini aku lupa bikin garis potongnya. Kita potong di tengah-tengah sini, gitu. Jadi kita kelihatan kusen yang bawahnya karena di bawahnya ada kusen. Kalau ini kan nggak ada nih pintu. Nah ada kusen kan kesandung gitu. Terus ini kayak 1,3. Terus yang boven itu cuma kecil kan. Aku bilang kemarin sekitar ya kayak mau 30 cm, ketinggiannya 60 cm itu bebas. Ini pintu kamar mandi kan biasanya kita pakai aluminium gitu kan. Nih, bukan, iya benar sih. Jadi otomatis nyatu. Harusnya kalau aluminium, itu ini kan arsiran kayu ya, dia kan bukan kayu. Jadi sebenarnya kosongan kayak gini doang. Cuma ya kita patokin aja biar tahu itu kusen apa bukan. Nah ini nih maksud aku. Kalau kalian nggak punya boven, ini kalian bisa pakai pintu yang ada ventilasinya di bawahnya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ini ya, kalau misal ada warga sekitar sekitar daerah ini. Jadi kalau kalian tahu kasus yang ada perampokan terus dia dimasukin ke toilet sekecil itu di bawah tangga dengan kalau nggak salah tuh cuma 1,5 kali 1,5. Dia tuh nggak ada bovennya. Terus pintunya itu full nggak ada ventilasinya. Karena yang aku bilang tadi, plafon kamar mandi itu pendek. Jadi dia tuh pengap sebenarnya. Kalau nggak ada ventilasinya, dia otomatis bakal kekurangan oksigen kalau misalnya dia kunci di dalamnya. Makanya kalau misal nggak ada boven, kita pakai pintu yang kayak gini. Kalau ada boven, kan kalau ada apa-apa darurat kita tinggal pecahin kacanya kan. Udah itu udara masuk semua. Nah yang kasus itu tuh nggak ada bovennya. Terus pintunya juga full. Gitu. Jadi fungsinya gitu. Tapi kalau kalian mau kasih dua-duanya juga bagus aja. Sama aja. Ini pokoknya nanti desain pintu. Ini kan tampak depan ya. Ini desain pintunya ini buat ditampak kalau misal kalian ada kelihatan pintu kan biasanya dari tampak depan atau tampak belakang itu kan ada pintunya. Ini pintunya yang pintu dua tuh. Terus ini yang pintu jendela kayak gini. Ya tergantung ini jendelanya mati kalau punya aku. Jendela mati ya nggak bisa buka tutup, nggak ada engselnya gitu. Ini, nah jadi uh, biasanya kalau jendelanya kayak misal punya aku ini 1,3, biasanya aku urutin dari apa ya, dari pintunya itu. Bentar gini-gini. Aku bikin ulang aja biar kalian juga tahu dibikinnya gimana. Nah, ini kan dari sini kan. Ini tadi aku udah bikin garis bantu. Dia dari sini, dari 00 itu 2 meternya di sini. Jadi kusen itu udah full, udah sama 2 meternya itu. Kusennya kan aslinya 6 kan. Kayu itu ketebalan, kayu itu 6 kok dimensinya. Kusen itu. Ini, terus bawahnya kan nggak ada tuh. Nah, tinggal kita lihat nih, daun pintunya bukanya kemana. Nah, kalau ini kan pintu geser. Nah, kalau pintu biasa kan ada tuh kayak ujungnya itu kayak gini. Ini nggak ada ya, ini pintu. Nah, gini nih. Kan kalau misalnya pintunya kayak gini, aduh nggak kelihatan lagi. Kalau pintunya kayak gini, otomatis bikin daun pintunya di sini dong nih, di sini kan. Ini kayak ini udah jadi. Sorry.
Nah ini udah jadi pintu, cuman yang bawah tinggal dihilangin kusennya karena nggak ada kan. Ini jendela juga bisa, ini jendela. Jadi full kayak gini, ini pintu dan pintunya kayak gini. Ini yang trim dihapus. Nah daun pintunya cuma ini, terus ini tinggal ditambah hiasan lah kalau misalnya kalian ada. Ini tuh sebenarnya hiasan doang. Mana ya? Itu hiasan doang. Jadi kan pintunya itu dia tuh nggak rata gitu kan. Kalau kalian tahu pintu-pintu kayu, pintu jati itu kan ada kayak ukiran-ukirannya. Nah itu aku ngide bikin sih. Jadi kalau misal mau flat doang kayak gini nggak apa-apa. Ini udah dianggap pintu. Tuh. Mending ini nanti diarsir miring ke kanan ya. Ini kalau kayak gini berarti kan dia bukanya itu pintunya ke sini kan. Tuh, nanti kalian jangan kebalik lah. Kalau misal jendela juga jendela mati, boven, ini tuh kan tinggal taruh tengah aja. Tinggal digeser ke tengah. Midpointnya inilah. Ini aku kira-kira doang. Nah ini udah jadi jendela boven gitu. Kalau misal jendela yang hidup berarti kusen atas, kusen bawah gitu. Nah nanti ini aku bikin cepet aja ya. Intinya kayak gitu. Ini berarti bawahnya nggak ada. Ini karena pintu geser, ya kita bikin dua pintu kayak gini. Daun pintunya itu di tengah. Lagi-lagi dari as, terus di offset ke kok 5 cm. Kita bikin 3 aja. Kita bikin 3 aja. Nah, pintu geser itu kayak gini kelihatannya. Kalau kita potong, gitu kan. Dia tuh kayak digeser gitu loh. Ini buat pertemuannya, gitu. Ininya kayak gitu kalau pintu geser. Terus ini kan dia di ketinggian 2 meter nih. Kita bikin garis bantu X line. Kalau misalnya di sini ada jendela, jadi nanti kan kalian potong sini nih, kalian kan otomatis melihatnya ke belakang. Nah di sini ada boven, yang ada boven ya kan. Di sini nih kalau, nah ini nih kan jendela kelihatan nih, jendela kelihatan. Sama kita bakal bikin, nah ini kalau misalnya ini jendela, ini harus ada kusennya bawahnya. Nah gini, kalau pintu dia nggak ada. Ini kan kita tarik nih, berarti jendelanya otomatis di sini. Nah, kita narik dari ketinggian pintu aja. Ini kita samain aja tingginya, ketinggian maksimalnya ya. Jadi di sini berarti ini aku terima aja sampai sini ujungnya. Terus kasih kusennya disamain, kusennya 6 bawah. Terus ini kalau nggak kepake udah dihapus aja, biar nggak ketumpuk-tumpuk lah garisnya. Nah ini udah. Terus dari bawahnya ini kan 00. Kita misal bikin 80 cm aja kali dari bawah. 80 itu udah full. Terus berarti offsetnya ke atas buat kusennya. Kan kusen tuh ngotak ya, semuanya dapat. Ini kita bikin. Nah ini udah jadi, ini tinggal di satu. Biasanya kusen itu dia tuh gini sambungan kayunya ya nggak sih. Ini kan ini tinggal dirapin aja, di filet-filet lah. Ini nggak usah terlalu detail karena kita kan nggak ngecat banget ya. Ini buat pembelajaran aja buat kalian, siapa tahu nanti cat butuh, karena aku kan belum tentu asdos cat juga. Nah, jadi kayak gini lah kusen tuh hasilnya kayak gini. Terus kalau misalnya ini nanti disilang-silang semuanya, coba biar cepet aja. Nah ini dia jendela hidup apa mati nih. Kalau hidup kan biasanya ada daun lagi nih di sini, atau 10 juga nggak apa-apa deh, biar kelihatan bedanya. Terus tinggal di filet-filet. Ini kayaknya aku bikin satu sisi aja deh. Nah sama ini biasanya kalau kepotongan sisi itu kalau kayu dia tuh bakal efeknya potongannya tuh diagonal gitu. Ini aku misal aja ini udah, jadi kaca aslinya tuh yang tengah, terus nanti kalian bisa di hedge miring-miring hedge kaca. Udah deh, kayak gini aja polosan nggak apa-apa, karena kan nanti kalian di denah rencana itu kan tipis banget kan, nggak mungkin mau bikin sedetail itu juga. Gitu. Jadi pokoknya kelihatan lah semuanya. Ini nanti ada boven di sini kecil, sama di ketinggiannya dibikin sama aja 2 meter. Tuh. Atau kalau enggak yang boven mau ke atas lagi itu nggak apa-apa. Jadi biar nggak diintip orang gitu kan. Gimana?
karena kan dia kaca. Udah gitu aja. Terima kasih ya guys.